Oke teman-teman, kembali lagi. Setelah sebelumnya kita sudah membuat program untuk program browse, ya, baik memilih file PDF maupun memilih lokasi penyimpanan. Nah, sekarang kita akan fokus untuk pembuatan PDF formnya, seperti ini. Bisa teman-teman lihat, sekarang ini secara otomatis akan dibuat oleh program. Oke, gimana caranya? Kita langsung aja, let's go. Nah, sekarang kita akan membuat program untuk pembuatan PDF-nya dari data-data ini ke form PDF yang sudah disediakan. Kita ke developer, Visual Basic. Bagi yang tidak ada bisa ke file, option, lalu ke customize ribbon, lalu ininya dicentang, developernya dicentang. Atau yang sudah ada, shortcutnya adalah Alt F11. Kemarin kita sudah buat 2 program ini ya. Sekarang kita akan membuat program yang ketiga, yaitu buat PDF-nya. Sama seperti sebelumnya, kita juga memerlukan dimensi, bantuan dimensi. Ini saya pakai PDF template. Ini nanti untuk namanya, nama PDF-nya. Ini nanti digunakan untuk lokasi penyimpanannya. Dan di sini saya pakai nama. Saya pakai nama di sini. Kalau ini saya pakai nanti untuk nama file penyimpanannya. Ini kan ada new file, new PDF name. Nah, saya mau pakai nama. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang lain, ini bisa disesuaikan. Cuman pastikan kategorinya, kalau teks ya string, kalau dia nanti teman-teman mau pakai angka ya long bisa. Kalau tanggal pakai date. Ini saya pakai tanggal sebagai nama, sebagai tanggal. Oke, saya pakai employee row, maksudnya itu di sini. Kita kan mau bikin, misalnya saya mau cetak PDF dari nomor 1 sampai 3 gitu. Berarti ini kan 1, ini 3. Nah, employee row itu ya itu untuk proses perulangannya nanti, sedangkan start row-nya ini angka mulainya di mana. Kalau misalnya ini 1 ya nanti ini kita kondisikan. Last row-nya juga mau berakhir di mana. Ini as long ya, karena dia berupa angka. Lalu kita mulai, karena kita menggunakan sheet 1, seperti ini, and width. Lalu PDF template file, ini kan kita sudah tentukan kan di awal, ini kan PDF template file ini, yaitu ada di D3. PDF template file. D3. Ya kan? Nah, save PDF foldernya juga kita sudah tentukan kan di sebelumnya. Maka ini adalah range D5. PDF folder itu yang ini. D5, ini template yang sudah kita siapkan ada di D3. Oke. Lalu untuk ini, kita kan mau memastikan bahwa ini diisi angka. Jangan sampai create PDF dari nomor A gitu. Kan seharusnya tidak dimungkinkan.
Makanya kita memakai D7. Kan? Nanti saya akan jelaskan. Nah, maksudnya adalah dia akan mengecek apakah range nilai dari D7 ini D7 dan D8 nih D8 apakah nilai D7 dan D8 itu adalah angka atau is numerik. Kalau dia angka maka ini menghasilkan true. Kalau dia bukan angka maka ini akan menghasilkan false. Makanya programnya adalah apakah D7 nilai dari D7 adalah angka. Jika tidak maka ini akan memunculkan message box tolong masukkan angka dan dia akan exit sub jadi dia nggak melanjutkan program-program di bawahnya. Ini juga sama, apakah isi dari D8 adalah angka. Jika tidak, jika false, jika bukan angka, maka ke sini saya pakai OR. Jadi apabila ini terjadi salah satu aja, maka ini akan masuk ke message box ini. Program ini akan jalan. Kalau N, ini dua-dua harus false. Jadi kalau ini satu angka, satu huruf atau teks, maka dia kalau ininya N, maka itu nggak jalan programnya. Harus dua-duanya angka atau dua-duanya huruf. Nah, makanya saya pakai OR. Jadi kalau salah satu ini bernilai benar, kalau salah satu dari ini kan argumen A, argumen B. Kalau salah satu terjadi, maka dia akan masuk ke sini. Oke, lanjut. Ini kita if. Nah, kita juga akan membuat start row-nya. Mau dibuat mulai dari keberapa, gitu kan. Kalau ini kan nomor 1. Di data saya, row 1, di data saya, karyawan nomor 1 itu ada di row 11. Nih ya. Nomor 1 itu ada di row 11. Kalau saya mau mulai paling awal, itu berarti adalah 10 plus 1. Karena untuk nomor 1 aja udah, ini di nomor 11. Makanya, start row. Ini minimumnya ya, berarti ini adalah row 10, kalau ini 1, maka ini menjadi 11. Ini di sini. Last row juga sama. Prinsipnya sama, start dan last itu sama. Minimal itu nomor 1. Kalau mau cetak hanya di nomor 1, berarti kan ini 1, ini 1. Berarti dua-duanya harus di row-nya harus di 11. Nah, kita nggak mau kalau misalnya kita salah isi. Kalau satu-satu sih bisa, berarti artinya ini yang akan kita cetak dalam PDF. Tapi kan tidak akan ada kondisi seperti ini. 2-1. Ini naik gitu. Itu kan programnya nggak dirancang seperti itu. Maka ini kita akan buat kondisi supaya ini tidak terjadi. Dan yang kedua, kita juga nggak mau kalau ini isinya 0. 0. Tuh.
Kalau 0, berarti ini kan ini kan. Kita kan nggak mau cetak ini. 0, 1 gitu. Kita kan nggak mau cetak ini, cetak header 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 database kita gitu. Maunya adalah minimal 1 dan harus angka dan tidak mau ini terbalik. Jangan sampai seperti dari 2 ke 1 kan harusnya mulainya dari kecil ke besar. Nah, kita tidak merancang dari besar ke kecil nomornya. Oleh karena itu, kita bikin if D7, ini nomor mulai, kurang dari 1, 0, itu kan kita nggak mau. Atau Oke, jadi programnya seperti ini. Kalau D7 itu kurang dari 1, 0 tadi, atau D8 kurang dari 1, kalau ini kita isi 0, salah satunya, ya kan, maka keluarkan message board mulai dari 1. Jadi program ini tidak boleh jalan, karena 0 itu adalah ini. Karena program kita tadi plus 10, kalau ini kita isi 0, maka ya ada di sini. Nanti kan kita nggak mau. Lalu yang kedua, kita mau prosesnya adalah dari nomor kecil ke nomor besar. Jadi jangan sampai salah isi. Nah, makanya kita kurangin. Kalau D8 ini, nomor ini, dikurangin D7, dikurangin ini, nilainya harus positif. 0 boleh. Kenapa 0 boleh? Karena bisa jadi ini 1, ini 1. Kalau ini 1 kan kita mau cetak nomor 1, itu kan bisa. Makanya programnya adalah kurang dari 0. Gitu. Ini message box-nya saya bikin gini, semoga nggak bingung. Maksudnya nomor mulai itu ini D7 harus lebih kecil dari nomor sampai. Nomor sampai itu ini karena kan saya pakai kata-katanya kan dari nomor sampai nomor. Nah, ini semoga teman-teman nggak bingung. Oke, jika sudah, kita akan panggil template-nya. Gunakan book PDF template file. Ini akan memanggil filenya. Sekarang kita coba. Kita coba isi angka ini ya. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Kita kalau mau coba tekan tombol atau klik tombol play ini. Ya. Masukkan angka. Karena D7-nya ini bukan angka. Oke. Kita ganti. Kalau ini 0, kita masukkan mulai dari 1 karena ininya 0. Kita kan tidak mau 0. Oke. Lalu ininya mulainya 2. 2 ke 1. 2 ke 1. Kan tadi kesepakatannya kan programnya dari kecil ke besar. Seharusnya ini tidak boleh terjadi.
Nah, sesuai ya, nomor mulai harus lebih kecil dari nomor sampai. Ini harus lebih kecil dari ini. Oke, kondisi-kondisinya udah terjadi. Sekarang, kalau kondisinya benar, misalnya seperti ini, dari 1 ke 2, 1 ke 2. Artinya, ini akan dicetak dalam PDF, lalu yang nomor 2. Kita play. Ya, ini berhasil ya. Ini adalah form template-nya. Setelah berhasil memanggil template-nya, kita kan harus isi. Template-nya itu logikanya begini, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperintah oleh Excel untuk mengisi form ini? Yaitu dengan menekan tombol Tab. Teman-teman lihat, begitu saya tombol Tab, ini kursor pengisiannya ke sini. Saya tab lagi ke berikutnya, tab lagi, lagi. Artinya setiap saya menekan tombol Tab, kursor pengisiannya bergerak. Nama, NIK, jabatan, divisi, grade, efektif per tanggal. Sehingga kita harus memberitahu si Excel ini, tolong tekan tab sebelum mengisi. Caranya bagaimana? Seperti ini. Untuk employee row kita set mulai dari start sampai last row, karena tadi employee row kan kita sudah buat dimensinya ya di atas employee row, maksudnya row karyawan. Oke, kita udah set. Lalu kita set juga nama. Ini tadi adalah kolom C, nama, C, kolom C, dan row-nya ini mengikuti employee row. Lalu tanggal itu ada di H, tanggal pengangkatan. Employee row. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih bahwa untuk si Excel ini mau mengisi ke kolom nama, yang pertama harus dilakukan adalah menekan tombol Tab. Nah, seperti ini kan, dia langsung nama. Sehingga programnya menjadi seperti ini. Application. Yang harus dilakukan adalah pertama, menekan tombol Tab. Yang kedua, mengetik isinya. Isinya tadi adalah nama. Nama tadi kita sudah dimensikan di sini. Nama adalah isi dari kolom C dengan row-nya sesuai dengan employee row. Sehingga yang akan dijalankan program ini adalah begitu dia buka file PDF, tekan Tab, lalu nama ini akan terisi secara otomatis.
Lalu gimana kalau mau ke isi berikutnya? Kita tekan tab lagi. Nah, ketik yang tadi sudah kita praktekkan kan? Berarti untuk berikutnya kita tinggal kopas. Tapi sebelum itu, pastikan teman-teman memberikan waktu untuk si program ini untuk menjalankan. Karena tergantung masing-masing, mungkin tergantung masing-masing komputernya ya. Ada yang lemot, ada yang cepat. Nah, biar aman, kita harus memberikan waktu tunggu. Tuh, bisa application. Saya kasih waktu itu 2 detik misalnya. Ini 2 detik, sekitar 2 detik. Dapat dari mana? Dapat dari satu hari dibagi 24, dibagi 60 menit, dibagi 60 detik. Itu dapatnya 0,00001 berapa gitu. Itu ya sekitar 1 detik lah. Jadi kalau mau 2 detik ya 0,02. Jadi saya singkat aja. Nah, tadi berikutnya adalah nick kan. Ini bisa di copy paste aja. Nah, karena nama ini tadi sudah diberi dimensi, sedangkan nick itu belum, teman-teman bisa mengisinya dengan ini. Nick itu adalah kolom D. D and employee row. Gini. Dot. Nah, jadi diisi isi dari kolom D, row, employee row. Begitu seterusnya sampai ini kan nick, jabatan, divisi, grade, tanggal pengangkatan. Ini kan urut. Tadi kan urut, kita udah coba urut. Ya udah, programnya mengikuti. Oke. F. Oke. H, seharusnya H, tapi H kan kita sudah membuat dimensinya di sini. Kita cukup ganti tanggal. Oke. Lalu kita, karena ini tadi for, maka ini harus ditutup dengan next row. Oke, sekarang kita coba, kita play. Lihat, diisi ya. Cara, divisinya angin, grade-nya 7. Tanggal efektifnya. Ini yang data 1, sekarang mulai data 2. Oke. Ini sudah memang programnya sampai di sini. Tadi data 1 sudah terisi, terus tadi langsung ke data 2. Nah, masalahnya kita kan mau nggak hanya ngisi seperti itu kan. Tadi kalau dilihat kan ini keisi, ya, ini saya. Nah, ini keisi, terus tahu-tahu terrewrite. Padahal kan kita maunya setelah ini terisi semua, misalnya data 1 terisi semua, kita save, ya kan? Kita kan mau di save. Nanti baru dilanjutkan dengan data kedua dan seterusnya. Tapi kita mau ada proses save. Nah, caranya gimana? Kita harus mengenal bahwa apa yang harus dilakukan oleh si Excel, perintah apa yang harus diberikan agar masuk ke kolom save. Nah, kita bisa cek file. Teman-teman bisa perhatikan, save as itu adalah shift plus control plus S. Ya kan? Shift plus control plus F. Lalu apa yang muncul? Ini. Apa yang si Excel harus lakukan untuk ini? Kita enter aja. Ya kan? Kita enter aja agar masuk ke sini. Oke, sampai sini dulu. Berarti programnya adalah
Shift Control S, ya kan? Untuk save as tadi itu, kan? Lalu kita kasih waktu tunggu. Ini saya copy paste. Lalu setelah tadi muncul ini, muncul ini. Langkah berikutnya adalah ini, kita harus memilih. Karena tadi filenya kita sudah tentukan mau disimpan di mana, sebetulnya ini bisa diabaikan. Nah, cara mengabaikannya gimana? Kita okekan aja di manapun. Maka saya tekan enter. Ya. Agar muncul ini, save as. Ya. Jadi, setelah tadi shift control S, berikutnya adalah saya tekan enter. Application. Enter. Nah. Kenapa begini? Ini memang logo enter. Ini mungkin teman-teman pernah tahu seperti ini, enter. Ini juga enter, tapi enter ini adalah enter kalau di keyboard tuh di bagian kanan yang seperti angka kalkulator. Nah, ini kalau numlock-nya diaktifkan bisa pakai ini. Tapi kalau numlock-nya tidak aktif, sebaiknya pakai ini. Saya sengaja pakai ini supaya tidak tergantung dengan numlock on off begitu. Oke, kita kasih waktu tunggu lagi supaya programnya berjalan, tidak ter-override. Lalu setelah kita enter, bagaimana? Kan? Setelah ini, kita ke sini, lalu enter. Terus gimana caranya mengisi ke sini? Ya kan? Ini teman-teman bisa pakai ALTN. Lihat. Kalau misalnya saya ke sini, saya tekan yang lain deh. Ke sini nih. Atau ini. Kalau teman-teman pakai ALTN, maka dia langsung mengarahkan ke file name. Lihat name-nya di garis bawah. Dengan menggunakan shortcut ALTN, ini akan langsung mengarah ke sini. Makanya, programnya adalah application ALTN. Kita kasih waktu tunggu. Lalu kita mau kasih nama filenya kan? Kan setelah ini file, save as, enter, ALTN, ini ALTN. Terus kita isi nama kan? Mau kasih file apa kan? Nah, itu kita isi di sini. Yang tadi sudah kita definisikan di atas, save PDF folder. Save PDF folder ini. Save PDF folder. Kita kasih backslash. Ini kalau alamat di komputer untuk folder kan seperti ini kan. Lalu nama. Lalu kita mau filenya berupa .pdf. Nah, sorry. Oke. Spasi itu ngaruh. Oke. Jadi nanti ini akan save foldernya tadi, alamat ini yang ada di sini. Kita kasih garis miring lagi, nama. Sebetulnya ini bebas.
Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai nama, misalnya mau pakai ini, mau pakai ya ini diganti aja. Setelah kasih nama, kita kasih waktu tunggu. Oke. Lalu setelah kita kasih nama, apa yang harus kita lakukan? Enter kan? Tekan enter untuk save kan? Kita tekan enter. Nah, kalau begitu, berikutnya adalah untuk tekan enter. Enter itu kan ini tadi. Oke. Nggak usah lama-lama juga. Sedetik aja. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang kita coba. Apakah dia akan nge-save atau tidak? Lokasi penyimpanannya saya browsing dulu. Saya save di folder hasil ya. Oke, supaya terlihat. Lalu kita jalankan programnya. Data pertama. Oke. Lalu dia akan save. Enter. Akan memasukkan foldernya. Lalu dia akan save. Lalu ini data kedua. Data kedua akan di-save juga dengan namanya berubah. Oke. Kita lihat. Ini hasil ya. Dua ini. Buka. Ini atas nama please. Please nih 001 utara angin 7. Please 01 utara angin 7. Lalu yang kedua atas nama subscribe. 002 selatan api 7. 002 selatan api 7. Berhasil. Nah, setelah itu kalau teman-teman mau, misalnya nih setelah melakukan itu semua, PDF-nya di close. Bisa teman-teman tambahkan. Q. Nah, kenapa kita lihat kenapa seperti itu? Lihat, untuk exit application adalah Ctrl Q. Tadi Ctrl itu logonya adalah ini ya, kayak lambang pangkat. Oke, kira-kira seperti ini programnya dan teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya ke tombol ini. Klik kanan, assign makro, buat PDF. Lalu kalau teman-teman mau bikin nomor 3 dan 4, itu tinggal di klik. Nomor 3, data nomor 3. Kita save, ya kan? Ini semua berjalan secara otomatis. Lalu data nomor 4. Oke, kita cek hasilnya. Berhasil ya. Sudah ada. Ini nomor 3. 003. Lalu ini nomor 4. Nomor 4. Please subscribe right now. Ini adalah nomor 4. Oke.
Sekian dari saya, semoga program ini dapat memberikan inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.